Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa, atau secara arti yang simpel adalah meninggalnya orang di dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Menurut tulisan di Wikipedia, moksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki arti yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan yang fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara masalah moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh terkenal di Indonesia yang moksa atau menghilang tanpa bekas. 1. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal serta sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk Islam. Sebelum mengambil tahap moksa, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih kepercayaannya sesuai keinginannya sendiri. 2. Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah seorang raja. Beliau merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh serangan kerajaan lain. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha, dan di akhir keberadaannya, dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya atau cucunya itu untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya V melakukan tahap tingkat akhir di Gunung Lawu, dan akhirnya beliau pun moksa. 3. Mahapatih Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapatih Gajah Mada, yaitu yang pertama, dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kawin Negara Kertagama. Versi kedua adalah Mahapatih Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Tuban, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga semadi dan moksa hingga sekarang ini. 4. Prabu Jayabaya. Jayabaya adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga yang melegenda dan sangat terkenal dengan ramalan Jayabayanya. Beliau merupakan tokoh sakti dan mempunyai pengaruh besar terhadap peradaban Nusantara. Beliau mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau Kediri, sedangkan saudaranya yaitu Jayasabha adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah, dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur akhirnya dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat pemerintahannya di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayabasa terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pemilih atau pilihan menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. 5. Sabtopalon Noyokenggong. Menurut banyak pakar, Sabtopalon Noyokenggong merupakan nama lain dari Semar.
atau salah satu tokoh dari Punakawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punakawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya bahwa Semar itu benar-benar ada dan nyata. Sabtu Balon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan hilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mualaf. 6. Supriyadi. Memang sampai sekarang kisahnya masih simpang siur dan tidak pasti akan kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa Supriyadi meninggal sewaktu memberontak dari Jepang yang kala itu menjajah Indonesia, dan ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar ini menghilang tanpa bekas alias moksa. Bagi sebagian orang, menghilangnya Supriyadi sempat dijadikan bahan bercandaan, yaitu menghilang tidak dapat kembali. Namun bagi orang lain, khususnya orang-orang zaman dahulu, menganggap bahwa moksanya Supriyadi adalah benar dan akan kembali muncul jika Indonesia sudah dalam keadaan yang teramat gawat. Mungkin banyak orang yang tidak percaya akan kejadian moksa seperti yang berlaku pada orang atau tokoh-tokoh terkenal di atas. Namun secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut telah diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan sampai sekarang. Percaya atau tidak, hanya Anda sendiri yang dapat menentukannya. Sekian dan terima kasih.